selamat pagi semuanya. Di pagi ini kita tutorial pertemuan ke-8 ya, dan itu kita membahas mengenai deret untuk uji konvergensi deret positif. Nah, di sini itu ada 11 soal ya. Kita langsung aja coba satu-satu. Sebelumnya kita review dulu ya teman-teman terkait uji-ujinya. Yang pertama itu kalau misal kita menemukan bahwa limit menuju tak hingganya dari bentuk deretnya itu tidak sama dengan 0, maka kesimpulannya adalah deret itu divergen. Kemudian kalau misal kita menemukan bentuk seperti ada faktorialnya, kemudian R pangkat N dan N pangkat N, kita bisa menggunakan uji rasio. Nah, kalau misal pangkatnya itu konstanta, nah kalau ini kan pangkatnya itu variabelnya ya, itu misal N atau K dan sebagainya. Nah, kalau misal ternyata pangkatnya itu konstanta atau constant power, nah di situ kita bisa pakai uji banding limit gitu. Atau selain yang pangkat konstanta, kita bisa gunakan limit comparison test ini untuk bentuk-bentuk yang rasional atau pecahan. Nah, kemudian kalau seandainya di antara uji-uji ini itu kita belum menemukan hasil, kita bisa coba uji integral ataupun uji yang jumlah parsialnya gitu. Nah, mungkin beberapa dari bisa juga kita manipulasi dulu supaya kita menemukan polanya atau pakai uji-uji tertentu yang bisa digunakan. Nah, kita coba yang nomor 1. Di sini sigma K. Di sini sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 4 pangkat K plus 1 per 7 pangkat K minus 1. Mungkin kita coba dulu ya. Di sini kan ada tuh pangkatnya itu variabelnya ya, K. Bisa juga sih kalian bisa langsung mau pakai yang rasio tesnya di sini, kan bentuknya itu mirip ya. Bisa juga kalian coba untuk menyelidiki suku-suku awalnya dulu gitu. Di sini kan dimulai dari 1 ya. 4 pangkat 1 tambah 1 kan 4 kuadrat, kemudian 7 pangkat 1 minus 1, 7 pangkat 0. Kemudian kita cobakan yang kedua, kita masukkan, kita peroleh 4 pangkat 2 plus 1 itu kan 4 pangkat 3. Kemudian per 7 pangkat 2 minus 1, 7 pangkat 1, dan seterusnya ya. Nah, sama dengan 4 kuadrat itu 16, 7 pangkat 0 itu 1, 16, ditambah, kemudian yang ini 4 pangkat 3, di 4 pangkat 3 itu kan kita bisa uraikan ya, jadi 16 kali 4 per 7. Kemudian yang 4 pangkat 4-nya kan kita jadi pecah juga tuh 4 kuadrat kali 4 kuadrat. Itu 16 kali 4 kuadrat per 7 kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau kita amati, dia itu kan deret geometrik dengan rasionya itu 4 per 7 ya. Nah, karena rasio itu 4 per 7, maka 4 per 7 itu kan kurang dari 1. Nah, artinya dari itu akan konvergen gitu. Nah, untuk jumlahnya, kalau misal S tak hingga itu kan A per 1 min R, itu A-nya itu kan ini 16 ya, 16, kemudian R-nya ada 4 per 7, jadinya 16 per 3 per 7 itu 112 per 3. Jadi dia itu akan konvergen dan itu 112 per 3. Mungkin bisa juga sih kalau mau langsung pakai uji yang rasio ya, itu kan limit N tak hingga dari AN plus 1 per AN. Nah, kalau AN itu kan berarti, aku langsung aja ya, berarti 4K plus 2. Kemudian kalau yang penyebutnya berarti jadi 7 pangkat K ya. Kemudian dibagi sama AN, ini kan AN ya, karena dibagi, kita langsung dibalik aja, 7 pangkat K min 1 per 4 pangkat K plus 1. Nah, itu kan berarti di sini ada limitnya ya. Aku biar singkat aja biar cepat.
4/1 dibagi 4 pangkat ke-1 kan itu hasilnya 4 ya. Kemudian 7/1 dibagi 7/k kan jadinya 7/-1. Ini jadinya atau 1/7. Nah, di sini kan hasilnya itu sama ya, 4/7 ini juga 4/7. Nah, itu bisa juga boleh sih kalian mau pakai yang mencoba mengamati polanya dulu atau pakai yang rasio gitu, seenaknya kalian. Kemudian untuk yang nomor 2, nah di sini tuh kan kelihatannya seperti bukan bentuk umum yang tadi ya, kayak di ringkasan ini. Nah, oleh karena itu kita coba selidiki polanya lagi gitu. Usul awalnya kita coba substitusikan dari K2 sampai setidaknya 3 atau 4 suku. Nah, kalau misalkan itu 2, kan berarti 3/2-1 kuadrat. Lalu 3/1, kemudian ini jadi 3/4. Ditambah, yang ini kan kita masukin jadi 3 ya sekarang. 3/3-1 kuadrat, jadinya 3/4. Kemudian yang kita masukkan 3 lagi, 3/3 kuadrat jadi 3/9. Ditambah, kemudian kita masukkan sekarang 4. 3/4-1 kuadrat kan berarti 3/3 kuadrat ya, atau 3/9 dikurangi sama 3/4 kuadrat, ini 3/16. Nah, ternyata kalau diambil itu di sini saling menghilangkan ya, suku-suku sebelumnya sama suku sudahnya. Itu sini kan min 3/4 ditambah 3/4 kan itu 0 ya. Kemudian min 3/9 ditambah 3/9 kan juga 0. Nah, ini tuh akan seterusnya sampai 3/1 kuadrat dikurangi 3/k kuadrat. Nah, otomatis kan tinggal tersisa yang ini sama yang ini ya. Nah, itu berarti jumlah trade parsialnya itu ini kan. Nah, untuk kalau menuju terhingga, nah otomatis kan ini tuh 0 ya, dilimitkan. Tinggal sisa 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, kesimpulannya bahwa deret ini dari K sampai sama dengan 2 sampai terhingga dari 3/1 kuadrat min 3 kuadrat itu akan memberikan ketiga. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya, ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, untuk yang kita jajak ke nomor 3 di sini tuh sigma K sama dengan 1 sampai terhingga dari K dikali E pangkat min 3 K kuadrat. Nah, di sini tuh kita pakai uji integral ya. Karena kan di sini tuh apa ya? Di sini kan ada pangkat konstanta, tapi kan dia itu juga merupakan pangkat dari bilangan yang lain gitu. Nah, untuk pakai integral itu kita ada juga syaratnya, yaitu selalu positif, kemudian dia itu kontinu, dan itu tidak naik. Nah, kita kan tahu ya kalau misal suku ini tuh kan tidak mungkin negatif.
Nah, karena K-nya juga bilangan positif, otomatis yang ini tuh dimisahkan sebagai angka, itu kan selalu positif juga. Nah, kemudian di teknik itu bisa kalian cek juga lewat grafik ataupun lewat misal angka bersatu dikurangi angka gitu. Kalau misal kurang kurang dari 0 berarti dia itu menonton turunnya tidak naik. Nah, kita pakai uji integral, berarti kita integralkan dari 1 sampai tak hingga ini di hingga, kemudian ini itu kita misalkan sebagai sembarang variabel ya, kita pakai x, di sini x pangkat pindika x kuadrat x. Ini kan integral tak wajar ya, yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, dan sama dengan limit kita misalkan sebagai limit b minus hingga integral 1 sampai b x pangkat pindika x kuadrat. Nah, di sini pakai integral biasa ya. Jadinya itu min sebar 6 pangkat pindika x kuadrat dengan batasnya 1 sampai b. Nah, kemudian ini kan min sebar 6 pangkat min 3 b itu kan tak hingga ya, kita masukkan otomatis hasilnya 0 kan. Pangkat min tak hingga, artinya 1 per pangkat tak hingga itu sama dengan 0. Kemudian min kan jadi plus 1 per 6 pangkat 3. Nah, hasilnya kan ini, d itu kan konvergen ya di nilainya. Nah, karena integralnya itu konvergen, otomatis sesuai teorema yang G integral, dia ini konvergen, maka yang berikutnya itu juga konvergen. Mungkin kalau misal lupa terkait integral tak wajar, bisa dibuka lagi materi integral yang ini ya. Kemudian aku lanjut aja ke nomor 4. Di sini sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga ln n per 2 pangkat n. Nah, di sini kita menemukan bentuk ada yang pangkat n-nya gitu, sesuai yang tadi. Nah, di sini kan kalau kita menemukan yang ada pangkat n, itu kita pakai uji rasio. Nah, di uji rasio ini kan kita misalkan limit dari an plus 1 per an misalkan sebagai rho. Nah, ini kan an itu ln n per 2 pangkat n. Otomatis kalau an plus 1-nya berarti kita ubah aja n-nya jadi n plus 1 ya. n plus 1 dibagi 2 pangkat n plus 1. Nah, an-nya kita tinggal masukkan aja yang ini. Kita pakai operasi pembagian aljabar biasa. Ln limit n tak hingga ln n plus 1 per ln n dikali 2 pangkat n per 2 pangkat n plus 1. Nah, ini kan 2 pangkat n dikurangi n plus 1. Kan jadinya tuh 2 pangkat n dikurangi n plus 1. Kan jadi itu 2 pangkat min 1 ya. N min n habis tinggal min 1. Nah, 2 pangkat min 1 ini aku langsung keluarin ke sini. Jadinya setengah limit n tak hingga ln n plus 1 per ln n. Nah, kalau kita substitusi, ini kan jadinya bentuk tak hingga per tak hingga ya. Nah, karena ini bentuk tak tentu, kita pakai limit, kita pakai teorema limit of hospital. Nah, kalau di limit ini kan kita turunkan masing-masing bilangan penyebutnya ya. Jadinya tuh turunan dari ln n plus 1 per ln n. Jadinya 1 per n plus 1 per 1 per n. Nah, sama dengan ini setengah. Kemudian yang ini kan kita ubah ya. Jadinya n yang di atas dan n di bawah. Sama dengan setengah limit n menuju tak hingga n per n plus 1. Nah, di sini kan udah kita bisa bagi sama n ya di sini. Kita bagi sama yang penyebutnya derajatnya paling tinggi. Di sini kan derajat paling tinggi n ya, n pangkat 1. Kita masih bagi n. Nah, otomatis nanti kita dapatkan limit yang ini tuh sama dengan 1. Nah, setengah kali 1 sama dengan setengah. Karena dia kurang dari 1, kita dapat menyimpulkan bahwa derajat yang nomor 4 ini merupakan derajat yang konvergen. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak atau kecepatan?
Oke, aku lanjut ke nomor 5. Di sini tuh ada sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga akar 2 pangkat n plus 1 per n kuadrat. Nah, di sini kan kita dapat amati ya, di sini tuh n itu pangkatnya itu konstanta, di sini kan juga ini kan akar, berarti itu 2n pangkat setengah kan. Nah, sesuai yang tadi kita udah hasil rangkumannya, kalau misal di sini ada konstan power atau pangkat konstanta dari n, nah di sini kita pakai uji banding limit. Nah, di sini kan kita punya an itu akar 2n per 1 per n kuadrat. Nah, kita mau membandingkan sama bn. Nah, untuk mencarinya kan kita bisa membandingkannya di sini 2 pangkat n itu kan 2 pangkat n setengah ya. Kemudian yang di sini n kuadrat. Nah, n pangkat setengah dibagi n kuadrat kan sini itu n pangkat min 32 ya. Atau kita ubah ke bentuknya jadi gini. Boleh kalian mau nyentuhin duanya, boleh juga enggak. Bedanya itu nanti kalau misal nggak pakai 2 itu lebih simpel sih. Di sini aku nggak pakai 2, langsung pakai 1 per n pangkat 3 per 2. Nah, limit runsut tak hingga dari an per bn, kita masukkan an-nya seperti ini, kemudian bn-nya kita masukkan yang ini. Nah, kita pakai suatu operasi biasa ya. Di sini kan 1 per n per 2 kita bisa mau atasin n per 3 per 2, kemudian akar 2n plus 1 per n kuadrat. Nah, di sini tuh kita masukkan n pangkat 3 per 2-nya ke dalam akar. Gitu. Nah, kalau n pangkat 3 per 2 bisa akar, kan otomatis jadi n pangkat 3 per 2 ya. N pangkat 3 per 2 dikuadratkan kan jadi n pangkat 3 ya. Sini jadi n pangkat 3, berarti sini ada n, jadinya n pangkat 3 dikalikan n pangkat 4. Kemudian yang ini berarti tinggal n pangkat 3, terus yang ini n pangkat 4. Nah, kemudian kita kayak yang tadi dibagi sama penyebut yang memiliki derajat tertinggi. Di sini kan n pangkat 4 ya penyebutnya. Kita bagi masing-masing dengan n pangkat 4. 2 n pangkat 4 dibagi n pangkat 4 kan jadinya tinggal 2. Kemudian n pangkat 3 dibagi n pangkat 4 jadi 1 per n, yang ini jadinya 1. Nah, di sini kan berarti sama dengan akar 2 ditambah 0, 2 tambah dibagi 1 sama dengan akar 2. Ini lebih dari 0. Kemudian kita coba cek bn-nya itu yang kita ambil, bn-nya kan 1 per n pangkat 3 per 2, yaitu konvergen atau divergen. Nah, kita coba ingat kembali terkait uji P ya. Kalau misalnya ada sigma per k pangkat P, dia itu mempunyai dua kemungkinan. Kalau misalnya itu P-nya itu lebih dari 1, dia itu akan konvergen, yaitu ke 1 per P-1. Kalau misal P-nya itu tetap antara 0 sampai 1, dia itu kan akan divergen. Nah, di sini kan n pangkat 3 per 2 itu lebih dari 1 ya, berarti dia itu akan konvergen. Nah, akibatnya n akan juga konvergen, sesuai yang teorema uji banding limit itu. Oke, misal aku tunggu sebenarnya barangkali ada yang mau ditanyakan.
Untuk pertanyaan yang si punyanya Aditya juga itu untuk yang nomor 4 ya. Kalau selampu itu kita walaupun misal kita di sini kan bagus itu barisannya yang emang itu cuma itu merupakan bilangan asli, tapi sepahamku dan yang sewaktu aku pelajari di tahun lalu itu kita tetap bisa pakai di sini itu limit horizontal gitu kalau misalnya kita melakukan bentuk tertentu gitu. Mungkin kalau misal belum terlalu jelas nanti aku coba cari referensi lainnya terkait pertanyaan ini. Terus karena pertanyaan lain aku lanjutkan ke nomor 6. Nah, di sini itu kita diberikan barisan len 2/2 kuadrat, kemudian len 3/3 kuadrat, len 4 kuadrat, dan seterusnya. Nah, di sini kan belum ada bentuk umumnya gitu. Nah, jadinya itu kita bisa menuliskannya sebagai sigma S sama dengan 2 sama 3 dan N per N kuadrat. Nah, di sini itu kita pakai kunci integral karena dia itu yang itu memenuhi syarat yang tadi gitu, yaitu selalu bernilai positif, kemudian kontinu dan tidak naik. Mungkin kita coba aja ya yang grafiknya untuk ya. Ya, mungkin yang soal sebelumnya dulu ya, yang tadi. Dan untuk yang soal nomor tadi itu kan dia itu positif, kontinu tidak naik. Nah, bisa teman-teman lihat ya, kalau dari 1 itu dia kan selalu di atas sumbu X, jadi itu positifnya terpenuhi, kemudian kontinu dan tidak naik. Itu kan dia itu kan selalu kontinu dan itu bisa dilihat ya teman-teman, dia itu kan selalu turun dengan mendekati sumbu X sebagai asymptot mendatarnya. Nah, kemudian kita coba lagi yang len Nah, ini juga kalian bisa lihat ya teman-teman, yaitu selalu di atas sumbu X kalau intervalnya itu dari 2 sampai menuju positif tak hingga ya. Kemudian dia itu juga fungsi yang kontinu dan tidak naik atau fungsi yang turun gitu. Dia itu akan monoton turun. Dengan demikian di sini tuh kita bisa pakai yang uji integral. Nah, kita misalkan jadinya itu sebagai fx di sini dengan ln x per x kuadrat pada interval 2 sampai tak hingga. Nah, dia kan terpenuhi. Kemudian integral 2 sampai tak hingga fx dx sama dengan integral 2 sampai tak hingga ln x per x kuadrat dx. Nah, di sini kita pakai yang integral parsial. Kalau misalkan punya sebagai ln x, kemudian dv itu sebagai luar x kuadrat dx. Nah, itu misalkan uv dikali min integral v du.
Nah, kita peroleh bentuk yang ini, limit min tak hingga. Ini kan berarti V-nya min 1 X ya. UV jadinya ln X dikali min 1 X, kemudian min jadinya plus ya. Integral 2 sampai B, 1 per X kuadrat dx. Nah, sama dengan limit min tak hingga dari min ln X per X, min 1 X, kemudian ini kan integral itu min 1 X ya. Dan batas 2 sampai B. Sama dengan ini apa tuh 0, ini kan 0, kemudian ini 0 juga, dikurangi masukkan 2-nya, min ln 2 per 2, min setengah. Nah, kita peroleh hasilnya itu ln 2 plus 1 per 2. Ya, ini kan konvergen. Karena yang integral itu konvergen, maka otomatis deret yang tadi ln n per 4 juga konvergen. Nah, kemudian nomor 7, di sini ada sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per 2 tambah sin kuadrat n. Nah, kita tahu bahwa sin kuadrat n itu kan terletak di antara 0 sama 1 ya. Kemudian di sini ada 2-nya, berarti kita coba modifikasi dengan menjumlahkan masing-masing ruasnya 2, 0,2 itu 2, kemudian ini 12 sin kuadrat n, yang ini kurang dari sama dengan 1 tambah 2 kan 3 ya. Kemudian karena ini ada per, kita modifikasi lagi jadi 1 per 2 tambah sin kuadrat n, dengan ini setengah, ini sepertiga. Otomatis kan itu diterbalikkan di sini. Nah, kemudian kita coba limitkan ujung tak hingga dari sini sampai limit ujung tak hingga dari 1 per 2 tambah sin kuadrat n. Nah, dia itu kan terletak antara setengah sama sepertiga. Dan otomatis kan dia itu nggak mungkin 0 kan, sebenarnya kan terletak antara sepertiga sama setengah. Nah, sesuai sama yang uji suku n yang tadi itu, karena limit n itu tak hingga limit n tak hingga n sama dengan 0, otomatis dia itu kita sebutkan sebagai deret yang divergen. Kemudian untuk yang nomor 8, di sini sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n pangkat n per 2n faktorial. Untuk n pangkat n sama ada yang faktorialnya, otomatis kita pakai yang uji rasio. Di sini limit uji tak hingga dari an plus 1 per an, limit uji tak hingga dari ini berarti n plus 1 per n plus 1 dibagi sama 2 kali n plus 1 ya, 2 kali n plus 1. Jadinya kan 2n plus 2 faktorial dibagi sama an. An-nya kan ini ya. Nah, sama dengan limit uji tak hingga dari n plus 1 pangkat n plus 1 per n pangkat n dikali, yang ini kan tinggal diuraikan aja ya, 2n plus 2 itu kan 2n plus 2 ditambah 2n plus 1 kemudian 2n plus 1 kemudian dikali 2n faktorial. Nah, berarti yang tersisakan tinggal 2n plus 2-nya sama 2n plus 1-nya. Nah, ini. Nah, kemudian yang di sini yang 2n plus 2 kita faktorkan jadi 2 pangkat n plus 1 kali 2n plus 1. Nah, supaya di sini tuh kita bisa menyederhanakan ya, di sini n plus 1, yang ini juga. Di sini tinggal n plus 1 pangkat n. Ini. Nah, ini kan sama aja bentuknya jadi n plus 1 per n. N plus 1 per n dipangkatkan sama n. Berarti itu jadinya 1 ditambah ini ya. Nah, kita tahu bahwa limit uji tak hingga dari 1 tambah x per n pangkat n sama dengan f pangkat x. Dan di sini kan x-nya itu 1 ya, jadinya f pangkat 1. Kemudian yang ini limit uji tak hingga dari 1 per 4n plus 2, kan ini 1 per uji tak hingga sama dengan 0. Nah, hasilnya kan ini 0 kurang dari 1. Karena rho-nya kurang dari 1, maka dia itu akan konvergen. Kemudian lanjut ke yang nomor 9, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari setengah tambah per n pangkat n. Di sini itu ada angka t-nya ya. Nah, otomatis kita dapat menggunakan uji akar.
Itu dengan limit n juta hingga dari AN-nya dipangkatin sama 1/n. Jadinya limit juta hingga dari setengah ditambah 1/n. Nah, di sini kan bisa kita pecah ya, limit n dari setengahnya itu tetap setengah, kemudian limit n juta hingga dari 1/n itu 0. Sama dengan setengah, otomatis kurang dari 1 yang nomornya itu juga konvergen. Kemudian yang nomor 9. Nah, di sini sigma S dengan sama hingga 1/3n-1 tambah 1. Nah, di sini kita coba pakai uji yang banding biasa gitu. Karena kan kita tahu ada deret 1/3n-1 di mana itu menggunakan dari geometrik itu kan kita coba misal 3/0 kemudian 3/1 dari 1 1/3 kuadrat dan seterusnya. Yaitu kan deret geometri dengan hanya itu 1 kemudian itu 1/3. Nah, karena artinya kurang dari 1 kan yaitu konvergen. Nah, kemudian yang apa tuh besar aja konvergen, otomatis yang lebih kecil dia juga akan konvergen gitu. Akibatnya yang dari masuk ini juga konvergen. Kemudian yang nomor 11 di sini sigma n sama dengan 1 sama hingga 2/n min n per n kali 2/n. Sama dengan sigma n sama dengan 1 sama hingga ini kita pecah jadi 2/n per n kali 2/n dikurangi n per n kali 2/n. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan jadinya 1/n. Nah, ini jadi tinggal 1/2/n. Nah, di sini kan itu dari kuantik itu divergennya kita udah tahu. Itu dari sini besar hidayah yang ini 1/n. Kemudian yang ini apa tuh 1/2/n, berarti kita bisa ubahnya menjadi 1,5 n. Dan itu kan juga deret geometri dengan r itu sama dengan setengah kan, otomatis itu konvergen. Nah, karena ada yang tersebut divergen, otomatis hasil operasi antara deret ini sama deret ini juga akan divergen gitu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Awan, awan, awan.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum akhir tutor kali ini ada atau sedikit soal ya. Kalian nanti semuanya mungkin bisa dibilang post test. Kalian coba kerjain yang soal yang di yang ada slide ini. Satu soal aja, waktunya sekitar 15 menit. Nanti tinggal nggak perlu di PDF, bisa di foto aja langsung kirim ke WAG. Berarti aku tunggu sampai 15 ya, mungkin maksimal terlambatnya sekitar 2 menit. Dan untuk pembahasan file soal ini bisa di pertemuan minggu depan gitu. Mungkin tutorial hari ini aku cuma teman-teman, maaf kalau banyak distraksinya sama kekurangannya. Tutup dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.